Selamat datang di SDB Art AI. Silakan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita simak cerita berikut ini. Malam di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Udara dingin menyelimuti jalanan setelah hujan sore tadi mengguyur. Sisa-sisa air masih menetes dari daun pohon, menimbulkan suara yang berpadu dengan derik jangkrik dan sesekali motor yang melintas pelan. Di salah satu sudut jalan utama, berdiri sebuah gerobak nasi goreng sederhana. Gerobak itu dicat warna biru pucat, sudah agak pudar dimakan waktu, tapi selalu bersih dan rapi. Lampu bohlam kuning yang tergantung di atas gerobak memancarkan cahaya hangat, menembus kegelapan jalan yang sepi. Dari kejauhan, cahaya itu seperti suar yang menuntun orang-orang untuk singgah. Gerobak itu milik Mang Jajang, pedagang nasi goreng yang sudah lebih dari 15 tahun setia mangkal di tempat yang sama. Bagi banyak orang, nasi goreng Mang Jajang bukan sekedar makanan pengisi perut, tapi sudah jadi bagian dari rutinitas dan kenangan. Sopir angkot yang pulang larut malam sering berhenti sejenak hanya untuk makan sebungkus nasi goreng pedas buatan Mang Jajang. Mahasiswa yang baru selesai nongkrong, mampir sekadar untuk melepas lapar sambil bercanda. Bahkan ada beberapa keluarga kecil yang hampir tiap minggu menyempatkan beli nasi goreng buat dibawa pulang. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok sederhana dan ramah. Mang Jajang hampir tak pernah terlihat marah. Wajahnya selalu tersenyum meskipun tubuhnya kurus dan keriput mulai menghiasi wajahnya. Caranya mengaduk nasi di wajan besar selalu terlihat penuh semangat. Ditambah suara ces ketika kecap disiram ke nasi panas, menebarkan aroma harum yang bikin perut keroncongan siapapun yang lewat. Selain itu, ada satu hal yang membuat orang betah beli di situ, kebersihan gerobaknya. Mang Jajang terkenal telaten, selalu membersihkan piring, sendok, dan meja kecil di samping gerobak. Bahkan banyak orang bilang, nasi goreng Mang Jajang itu enak karena bersih, bukan asal goreng. Malam itu, seperti biasanya, Mang Jajang terlihat sibuk. Tangannya lincah mengaduk nasi di wajan. Sesekali bercanda dengan pelanggan sambil mengipas api kompor arang. Tawa renyahnya terdengar, meskipun bercampur dengan suara sendok besi yang beradu dengan wajan. Beberapa anak muda duduk di bangku plastik, tertawa-tawa sambil menunggu pesanan. Seorang bapak duduk di ujung, menyeruput es teh sambil ngobrol dengan Mang Jajang. Sementara itu, seorang ibu datang tergesa-gesa. "Mang, bungkus 2 ya, buat anak di rumah." Dan seperti biasa, Mang Jajang menjawab dengan senyum. "Siap Bu, tunggu sebentar ya." Semua tampak biasa. Semua tampak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir Mang Jajang berdiri di balik gerobaknya. Malam terakhir suara sendok dan wajan berpadu. Dan malam terakhir aroma nasi gorengnya tercium di sudut jalan itu. Malam biasa, yang tanpa disadari akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah dilupakan warga sekitar. Jam dinding warung kecil di seberang jalan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan semakin sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali lewat. Mayoritas truk pengangkut barang dan motor anak muda yang baru pulang nongkrong. Mang Jajang masih sibuk di balik gerobaknya. Keringat tipis membasahi dahinya meski udara malam itu cukup dingin. Tangannya lincah, memecahkan telur, menuang kecap, lalu mengaduk nasi di wajan dengan gerakan yang sudah otomatis ia lakukan selama belasan tahun. "2 porsi pedes, Mang!" teriak seorang mahasiswa yang duduk di bangku plastik sambil tertawa bersama teman-temannya. "Siap, tambah kerupuk kan?" sahut Mang Jajang. "Wajib, Mang, nggak pakai kerupuk nggak lame." Gelak tawa kendali pecah. Suasana gerobak itu hangat, meski berada di pinggir jalan yang gelap. Satu persatu pelanggan datang dan pergi. Ada yang makan di tempat, ada pula yang bungkus untuk dibawa pulang. Seperti biasa, Mang Jajang melayani semua dengan sabar. Tidak ada yang berubah malam itu. Semua terasa normal, rutinitas seperti biasa. Sekitar 11.30 malam, pelanggan mulai berkurang. Tinggal 1-2 orang yang duduk sambil mengobrol kecil. Mang Jajang menoleh ke jalan raya yang makin sepi. Cahaya lampu jalan berderet redup, sebagian bahkan mati.
Dari kejauhan, suara knalpot truk besar terdengar mendekat perlahan. Seorang pelanggan terakhir, seorang bapak tua, selesai makan dan berdiri. "Mang, mantep biasa, terima kasih ya." Mang Jajang tersenyum lebar. "Sami-sami Pak, hati-hati di jalan." Bapak itu melangkah pergi meninggalkan gerobak. Tinggal Mang Jajang seorang diri. Ia duduk sebentar di bangku plastik, menghela napas panjang. Hari itu cukup ramai. Hatinya lega. Dalam pikirannya ia sudah mulai menghitung besok akan belanja beras berapa karung, telur berapa rak, dan minyak goreng yang mulai menipis. Namun malam itu ada satu hal yang berbeda. Angin tiba-tiba bertiup agak kencang, membuat dedaunan di tepi jalan bergesekan. Lampu bohlam di gerobaknya sempat berkedip, meski hanya sebentar. Mang Jajang sempat menoleh, tapi tak berpikir apa-apa. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal kecil seperti itu. Sekitar 11.45 malam, Mang Jajang mulai membereskan wajan dan peralatan. Tapi sebelum benar-benar menutup gerobaknya, ia mendengar suara mobil melaju kencang dari arah ujung jalan. Suara mesin meraung seperti tak terkendali. Mang Jajang sempat menoleh. Lampu mobil itu terlihat menyilaukan. Makin lama, makin dekat. Ia berdiri di samping gerobak, mencoba menggeser posisi gerobaknya sedikit agar tidak terlalu mepet ke jalan. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, suara klakson panjang terdengar, diikuti dentuman keras. Brak! Sebuah mobil menabrak langsung ke arah gerobak Mang Jajang. Suara kayu pecah, piring dan wajan berhamburan. Lampu bohlam meledak berkilau. Semua hancur berantakan dalam sekejap. Tubuh Mang Jajang terpental. Ia bahkan tidak sempat berteriak. Saat itu juga, ia meregang nyawa di tempat yang sudah belasan tahun menjadi saksi perjuangannya mencari rejeki. Jalan yang tadinya sepi mendadak ramai. Orang-orang berlarian menghampiri. Suara panik terdengar di mana-mana. Mobil yang menabrak sempat berhenti sebentar, lalu melaju pergi meninggalkan lokasi. Di antara kepanikan itu, jasad Mang Jajang tergeletak di samping puing-puing gerobaknya. Wajahnya masih seperti biasa, seolah tertidur dengan tenang. Dan disitulah semuanya dimulai. Keesokan paginya, kabar duka menyebar cepat ke seluruh kampung. Dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga. Mang Jajang ditabrak mobil semalam. Gerobaknya hancur. Dia meninggal di tempat. Rumah sederhana Mang Jajang di gang kecil itu langsung dipenuhi orang. Beberapa tetangga membantu menyiapkan tikar dan kursi. Sebagian lagi sibuk memasang tenda biru untuk tempat pelayat. Di ruang tamu, jenazah Mang Jajang sudah terbujur kaku. Dibalut kain kafan, ditutupi kain batik. Bau wangi kayu gaharu dari dupa bercampur dengan aroma bunga melati yang ditaburkan di dekat jenazah. Istri Mang Jajang, Bu Enah, hanya bisa menangis lemah di sudut ruangan. Sesekali pingsan, lalu dibangunkan oleh keluarga. Anak bungsunya, yang baru berusia 10 tahun, duduk diam memegang ujung kain kafan ayahnya, seolah tidak percaya bahwa sosok yang tiap malam menggoreng nasi untuk banyak orang itu kini tidak akan pernah pulang lagi. Satu persatu tetangga datang melayat. Ada yang membawa beras, ada yang membawa air mineral, ada juga yang hanya bisa mengucapkan kata-kata penguat. "Teh, sabar ya, almarhum orang baik, kita semua ikut sedih." "Betul Bu, saya sering makan di gerobaknya, orangnya ramah pisan, nggak pernah marah." "Ya Allah, padahal tadi malam masih sempat beli nasi goreng sama beliau." Kalimat-kalimat itu terdengar terus. Semua orang merasa kehilangan. Mang Jajang bukan sekadar pedagang nasi goreng. Ia adalah bagian dari kehidupan mereka. Menjelang siang, pelayat makin ramai. Beberapa pelanggan setia dari luar kampung pun datang. Ada sopir angkot yang tiap malam makan di gerobaknya. Ada mahasiswa yang sering nongkrong di bangku plastiknya. Bahkan ada keluarga kecil yang hampir tiap minggu bungkus nasi goreng untuk dimakan bersama. Mereka semua berdiri di halaman rumah. Sebagian tak kuasa menahan air mata. Seorang sopir berkata lirih sambil menyecam matanya.
Habis sudah nasi goreng terenak di kota ini. Nggak ada yang bisa gantiin Mang Jajang. Prosesi pemakaman dilakukan sore hari. Jenazah Mang Jajang diusung rame-rame ke pemakaman umum kampung. Sepanjang jalan, orang-orang berdesakan ikut mengantarkan. Suasana hening, hanya suara bacaan tahlil dan takbir yang terdengar. Tanah merah menutup perlahan jasad Mang Jajang. Sampai akhirnya liang lahat rapat, papan kayu ditutup, dan doa terakhir dipanjatkan. Hari itu, kampung kehilangan sosok sederhana, tapi begitu berarti. Dan bagi banyak orang, kehilangan itu menimbulkan satu pertanyaan yang sama. Mengapa orang sebaik Mang Jajang harus pergi dengan cara seperti itu? Beberapa hari setelah pemakaman, suasana kampung mulai kembali tenang. Namun ada satu hal yang sulit dihapus, tempat mangkal gerobak Mang Jajang yang kini kosong. Biasanya setiap malam, di sudut jalan dekat pohon angsana itu, lampu Petromax kecil menyala, menerangi gerobak tua bercat hijau pudar. Aroma bawang putih tumis dan kecap manis yang digoreng di wajan selalu tercium dari kejauhan. Kini tempat itu gelap. Hanya tersisa bekas roda gerobak di tanah dan potongan kayu yang berserakan akibat tabrakan malam itu. Banyak orang yang lewat merasa kehilangan. Seorang sopir ojek online yang biasa ngetem di sekitar sana bergumam. Biasanya jam segini udah rame orang jajan. Sekarang kosong aja, sepi. Mahasiswa yang dulu sering nongkrong di bangku plastik Mang Jajang juga sempat datang, berdiri termenung sambil melihat sisa-sisa papan gerobak yang belum dibersihkan. Ia berkata pelan kepada temannya, "Kayak nggak nyata ya, kemarin kita masih makan nasi goreng di sini, sekarang udah nggak ada lagi." Beberapa tetangga sempat berinisiatif membersihkan puing-puing gerobak yang hancur. Potongan kayu, kaca, dan wajan yang penyok dikumpulkan. Ada juga yang menancapkan papan kecil bertuliskan, "Di sini Mang Jajang biasa berjualan nasi goreng. Al-Fatihah untuk beliau." Sejak itu, setiap orang yang lewat sering berhenti sejenak, membaca tulisan itu, lalu berdoa. Bahkan ada yang menaruh bunga di bawah papan tersebut, seolah-olah tempat mangkal gerobak itu berubah jadi semacam tanda kenangan bagi orang-orang yang mengenal Mang Jajang. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul cerita-cerita lain. Sopir angkot bercerita kalau malam-malam tertentu saat lewat jalan itu, ia mencium bau nasi goreng yang sangat familiar, padahal tempat itu kosong. Ibu yang pulang dari pasar malam mengaku mendengar suara ceprek-ceprek wajan digoreng persis seperti suara Mang Jajang saat mengaduk nasi di wajan besar. Tentu saja tidak semua percaya. Ada yang bilang itu hanya sugesti karena orang-orang masih terbawa suasana kehilangan. Tapi ada juga yang yakin bahwa roh Mang Jajang belum benar-benar pergi karena gerobak dan tempat itu adalah bagian hidupnya selama bertahun-tahun. Yang jelas sejak Mang Jajang tiada, sudut jalan itu tidak pernah sama lagi. Malam-malam jadi terasa lebih sepi, lebih dingin, dan bagi sebagian orang lebih menyeramkan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Mang Jajang tidak hanya jadi kenangan, tapi juga jadi bahan bisik-bisik di warung kopi dan obrolan pinggir jalan. Beberapa pelanggan lama mulai berbagi pengalaman aneh setelah Mang Jajang tiada. Pak Ujang, sopir angkot yang sering mangkal malam, bercerita kepada teman-temannya. Malam itu, kira-kira jam 11:30, saya lewat depan tempat Mang Jajang biasa jualan. Saya cium bau nasi goreng. Harum banget, kayak dulu kalau dia baru numis bumbu. Saya sampai tengok kiri kanan, kirain ada pedagang baru, tapi ternyata kosong, gelap. Saya langsung merinding, cepet-cepet tancap gas. Temannya hanya tertawa. "Ah, itu mah sugesti aja, Jang." Tapi Pak Ujang bersikeras, "Bukan, itu bau beneran, kuat banget."
Ada juga Rina, mahasiswi yang dulu sering makan sambil ngerjain tugas di bangku plastik Mang Jajang. Dia bercerita ke temannya, "Aku pulang kuliah agak malam, terus jalan kaki sama temenku. Pas lewat situ, aku jelas-jelas dengar suara wajan lagi diaduk, kayak ceprek-ceprek-ceprek. Temenku juga dengar. Kita berhenti, lihat ke arah pojok jalan. Gelap, kosong, tapi suaranya kedengeran makin jelas. Pas kita deketin, tiba-tiba sunyi, bener-bener hilang." Sejak itu, Rina nggak pernah mau jalan kaki lewat sana kalau malam. Bu Lilis, seorang ibu rumah tangga, juga pernah punya pengalaman yang bikin bulu kuduk merinding. Malam-malam, dia mimpi. Dalam mimpinya, ia datang ke gerobak Mang Jajang. Gerobaknya masih utuh, lampu masih menyala, dan Mang Jajang melayaninya seperti biasa. Saya bahkan inget pesen nasi goreng kambing. Rasanya masih sama, enak banget. Tapi pas bangun tidur, perasaan saya campur aduk, kayak beneran kejadian. Cerita-cerita itu akhirnya menyebar. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap semua hanya karena orang masih terbawa kenangan. Tapi yang jelas, nama Mang Jajang makin lekat di hati orang-orang. Bagi sebagian pelanggan, cerita aneh itu justru dianggap sebagai pertanda bahwa Mang Jajang masih menjaga tempat jualannya, seolah-olah belum bisa pergi begitu saja. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kecelakaan Mang Jajang, daerah itu mendadak digegerkan kabar. Seorang ojek online bernama Denny mengaku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Denny bercerita ke teman-temannya, "Jam 11 lewat dikit, aku dapat orderan makanan deket-deket sana. Pas lewat pojok jalan tempat Mang Jajang biasa mangkal, aku kaget. Gerobaknya ada lagi. Lampu kuningnya nyala terang, sama persis kayak dulu. Bahkan aku lihat bayangan orang lagi ngaduk wajan. Jelas banget. Padahal aku yakin gerobaknya udah hancur waktu kecelakaan." Karena penasaran, Denny sempat melambatkan motornya. Katanya, suara penggorengan terdengar jelas. Ces, ces, ces. Seperti bawang digoreng. Bahkan aroma bumbu nasi goreng sempat tercium samar. Namun, saat ia putar kepala sekali lagi, semua hilang. Yang ada hanya lahan kosong, gelap, dengan sisa bekas ban dan noda tanah akibat kecelakaan malam itu. Denny ketakutan, buru-buru tancap gas. Esok paginya, ia cerita ke teman-temannya di base camp. Awalnya mereka tertawa, menganggap Denny kecapean. Tapi cerita itu cepat menyebar dan membuat banyak orang mulai menghindari jalan itu kalau sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang kaki lima yang sering dorong gerobaknya pulang lewat situ juga mengaku melihat hal sama. Lampu gerobak menyala dan terdengar suara wajan dipukul-pukul. Saya pikir ada pedagang baru numpang mangkal, tapi pas saya deketin nggak ada apa-apa. Yang bikin merinding, di tanah itu masih ada bekas darah kecelakaan yang warnanya kayak nggak mau hilang. Cerita-cerita itu bikin suasana kampung jadi makin tegang. Orang-orang mulai percaya Mang Jajang seolah masih ada di sana, menjaga gerobaknya. Suasana semakin mencekam ketika cerita penampakan gerobak nasi goreng Mang Jajang makin sering terdengar. Jika awalnya hanya 1-2 orang yang mengaku melihat, kini mulai banyak warga yang mengalami hal serupa. Suatu malam, 3 mahasiswa pulang dari nongkrong. Mereka lapar lalu memutuskan mencari makanan di sekitar jalan itu. Pas melintas di lokasi bekas kecelakaan, mereka kaget. Lampu gerobak menyala terang, asap mengepul, dan terdengar jelas suara wajan digoreng-goreng. Salah satu dari mereka memberanikan diri mendekat. "Bang, nasi goreng 1, pedes ya?" Tak ada jawaban, hanya terdengar suara gorengan diaduk-aduk. Anehnya, tidak lama kemudian, sepiring nasi goreng benar-benar tersaji di meja kayu kecil samping gerobak. Nasi itu panas, harum, persis seperti nasi goreng buatan Mang Jajang yang dulu. Mereka makan bersama-sama di situ.
Rasanya enak, sama sekali tak berbeda. Tapi saat mereka hendak membayar, tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke belakang dan meja itu kosong. Piring, sendok, bahkan gerobaknya menghilang. Yang tersisa hanya tanah gelap dan dingin, tanpa siapapun. Ketiganya sontak lari ketakutan. Tapi sejak saat itu, mereka bersumpah tidak akan lewat jalan itu lagi kalau malam. Kabar makin heboh. Warga mulai berbisik bahwa arwah Mang Jajang belum tenang. Ada yang bilang dia masih jualan karena terlalu sayang sama gerobaknya. Ada juga yang percaya bahwa Mang Jajang meninggal mendadak, sehingga rohnya masih terikat di tempat ia biasa mencari nafkah. Para pelanggan setia bahkan mengaku sering mimpi didatangi Mang Jajang, tersenyum sambil menawarkan nasi goreng. Ada yang mimpi membayar, tapi bangun-bangun uangnya benar-benar hilang dari dompet. Malam itu menjadi titik balik. Jalan yang dulu ramai jadi sepi. Bahkan sopir angkot lebih memilih memutar, meski lebih jauh daripada lewat jalur itu setelah jam 10 malam. Warga kampung akhirnya sepakat memanggil seorang ustadz untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lokasi Mang Jajang biasa mangkal. Malam itu, beberapa orang ikut mendampingi. Sampai di sana suasana hening, lampu jalan temaram, angin malam berhembus pelan. Ustadz mulai memimpin doa dan membaca ayat-ayat suci. Baru beberapa menit, terdengar suara wajan beradu dengan sodet jelas sekali dari arah gelap. Seolah Mang Jajang masih menggoreng nasi. Ustadz kemudian berkata pelan, "Arwah ini belum tenang. Dia meninggal mendadak, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan gerobak yang jadi sumber rezekinya. Doakan, bacakan Al-Fatihah agar dia bisa pergi dengan tenang." Warga serempak menundukkan kepala, ikut mendoakan. Perlahan, suara wajan itu hilang. Angin yang semula dingin jadi terasa hangat. Sejak malam itu, tidak ada lagi cerita penampakan gerobak atau nasi goreng misterius. Jalan yang tadinya sepi mulai kembali dilalui orang. Kisah Mang Jajang mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Setiap orang bisa pergi kapan saja, tanpa tanda. Jangan terlalu terpaut pada harta, pekerjaan, atau dunia. Sebab yang akan kita bawa hanyalah amal baik dan doa orang-orang yang kita tinggalkan. Hargai waktu bersama keluarga, jaga ibadah, dan jangan lupa mendoakan mereka yang telah mendahului kita. SDB Art AI. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.